Sudah 3 hari banjir yang melanda Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, tak kunjung surut, di mana warga ini mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, rematik, dan sejumlah penyakit lainnya. Banjir hampir 1 meter melanda di 3 desa di Kecamatan Tanjung Batu, yakni Desa Sri Tanjung, Sri Kembang, dan Sri Kembang 1 dan 2 maksud kami. Belum ada tanda-tanda air akan terlihat surut, di mana ratusan warga pun mulai terserang penyakit dan kekurangan makanan. Pemda sudah menyiapkan tempat pengungsian, dapur umum, dan posko kesehatan di balai desa. Namun warga masih memilih untuk tetap bertahan di rumah sanak saudara mereka masing-masing guna menjaga harta benda mereka. Pemirsa, banjir yang kian meluas di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah nyaris melumpuhkan aktivitas ribuan jiwa dan juga membuat pemerintah kota Palangkaraya ini menaikkan status dari siaga ke tanggap darurat. Sementara sejumlah warga yang menjadi korban banjir kini juga terpaksa untuk mencari tempat pengungsian untuk evakuasi keluarganya. Banjir dari air luapan Sungai Kahayan ini merendam rumah penduduk di 4 kecamatan, 2 diantaranya yang paling parah terdampak yakni Kecamatan Jekan Raya maupun Kecamatan Pahandut. Tercatat ada 19 kelurahan di kota Palangkaraya yang masih juga terendam banjir. Ribuan warga yang terdampak banjir sebagian masih bertahan, namun sebagian lagi memilih untuk mengungsi. Jadi banjir selama kurang lebih 8 hari ini ada 4 orang warga kota Palangkaraya yang terseret arus banjir. 1 orang diantaranya masih dalam pencarian dan 3 orang korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Untuk mengantisipasi bertambahnya korban, pemerintah kota menaikkan status dari siaga ke tanggap darurat banjir. Ya, ini kalau kita lihat visual di Palangkaraya, Kalimantan Tengah memang masih belum aman untuk warga beraktivitas karena memang ketinggian air masih terpantau di beberapa titik. Masih cukup tinggi begitu ya. Nah, kita akan coba update perkembangan pada pagi hari ini. Ada Didi Syahwani, kontributor kami yang berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat pagi Didi, informasi terbaru pada pagi hari ini, pantauan mata Anda di lokasi seperti apa? Baik, selamat pagi Arif Adil. Dapat kami informasikan hari ini merupakan hari ke-8 sejak terjadinya banjir yang melanda Kota Palangkaraya, yaitu yang mana banjir ini adalah akibat luapan dari Sungai Kahayan yang tidak mampu menampung debit air akibat tingginya intensitas hujan dalam awal pekan lalu yang hampir terjadi selama 3 hari. Dan memang pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana karena hingga saat ini kondisi banjir terus semakin parah dan meluas. Ketinggian air rata-rata di lokasi banjir yaitu antara 40 hingga 100 cm. Dan ini tentu saja berdampak pada aktivitas warga yang terganggu. Apalagi saat ini kita sudah memasuki bulan puasa di mana tentunya banyak aktivitas warga yang tidak bisa dilaksanakan. Misalnya untuk melaksanakan sholat tarawih dan lain sebagainya karena beberapa masjid juga ikut terendam. Adapun jumlah warga yang terdampak berdasarkan data dari Pusdalop BPBD Kota Palangkaraya, jumlah warga yang terdampak itu mencapai 5.773 jiwa. Kemudian untuk jumlah rumah dan bangunan termasuk juga sekolah dan fasilitas kesehatan dan fasilitas ibadah itu tercatat ada 1.181 unit yang terendam. Pihak Pemko Palangkaraya melalui BPBD juga telah memfasilitasi lokasi-lokasi pengungsian bagi warga. Namun sejauh ini jumlah warga yang mengungsi di tempat-tempat yang telah disediakan itu hanya sebagian kecil. Kebanyakan warga di sana lebih memilih maksud kami di tempat sanak saudara mereka. Arif. Ya, sejauh ini bagaimana kondisi dari warga sendiri? Apakah juga terlihat ini ada warga yang sudah mengalami penyakit pasca banjir yang terjadi ataupun juga di hari pertama puasa? Bagaimana kondisi warga di sana maupun di pengungsian?
Hingga sejauh ini memang belum ada laporan bahwa warga yang terjangkit penyakit karena memang sejak awal terjadinya banjir, pihak pemerintah kota itu terus melakukan pemantauan terhadap warga yang menjadi korban banjir. Kemudian juga untuk aktivitas selama puasa ini praktis mereka eh, kebanyakan memang masih lebih memilih tinggal di rumah mereka masing-masing karena memang ada kekhawatiran jika rumahnya ditinggalkan harta mereka bisa hilang. Demikian, Rati. Mungkin terakhir ya, singkat saja informasi cuaca sendiri bagaimana? Mendukung nggak untuk proses surutnya air saat ini? Memang cuaca fluktuatif ya. Untuk hari ini memang terpantau cerah, namun ini bukan sebuah jaminan bahwa tidak akan terjadi hujan sebab hujan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini memang kadang-kadang terjadi begitu saja, mengingat kondisi awan sangat tebal sekali, Arif. Baik, terima kasih banyak Didi Syafani melaporkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan selamat bertugas kembali dan kita doakan semoga warga di sana Tuh. saat ini cepat surut banjirnya sehingga dapat beraktivitas kembali.